Cek cek. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Sudah masuk ya? Oke. Saya sambil kolom chatnya sudah saya buka. Tes tes, cek cek cek. Tes tes. Suara saya jelas? Tes tes. Saya cek suara dia. Yang sudah masuk boleh langsung komentar. Halo Bapak teman-teman semua. Cianjur hadir, siap. Oh, sudah masuk ya? Oke. Untuk Bapak teman-teman semua yang sudah hadir, boleh langsung dari mana asalnya, dan kalau boleh tahu sudah berapa kali ikut webinar khusus untuk member yang setiap hari masak. Saya pengen tahu nih. Saya sambil ngecek, ya, ngecek link. Wah, suara jelas. Oke, siap, terima kasih. Ada Kak Hen dari Cianjur, ada Mas Hens dari Bekasi, ada Kak Rosmawati dari Makassar, ada Kak Sonia dari Bandung, ada yang dari Gresik, Medan, Aceh, Pamekasan, siap. Sudah ramai sekali yang hadir. Oke. Oh ya, malam ini kita mau praktek Pak Bu. Kalau yang mau ikutan praktek, siapin aja laptopnya. Nanti soalnya kita prakteknya langsung dari laptop. Jadi biar lebih gampang tampilannya. Depok hadir, siap. Yang lain boleh yang sudah hadir, boleh langsung biar saya tahu dari mana asalnya. Biasanya dari berbagai kota di Indonesia nih. Ada yang dari luar negeri juga biasanya. Depok, siap, hadir. Ambarawa, Banjarmasin. Hei, jumpa lagi Pak Eko. Oke, ini webinar pertama kali. Bismillah, semoga berkah ya semuanya buat yang baru pertama kali hadir. Tenang aja, kita rutin kok buat webinar seperti ini setiap minggu. Jadi setiap minggu akan ada update-update ilmu-ilmu terbaru yang kita sharingkan buat teman-teman semua. Jadi ilmunya terus update. Terus diupdate setiap minggunya, oke? Cirebon siap hadir, Banjarmasin udah banyak nih yang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, yang sudah hadir udah langsung isi kolom chatnya. Oke, saya cek lagi yang sudah hadir dari Abu Dhabi, Pak Heri dari Abu Dhabi. Benar kan ada dari luar negeri? Ada Karoni dari Singaraja. Pertama kali siap. Ada Kak Andika Pratama dari Kuningan, Jawa Barat. Siap. Yang baru pertama kali berarti Anda punya privilege bisa menonton 55 rekaman sebelumnya. Wih, banyak ya Mas? Iya banyak banget. Ilmunya tuh banyak banget kita update setiap minggu. Ada Kak Hadi Sutanto, ada Kak Tesra yang baru pertama kali juga, Kak Lamiran dari Ngawi, ada Christina Endah dari Sragen. Wih, sudah ramai sekali yang hadir hari ini. Yang mau praktek langsung siapin laptopnya ya. Langsung siapkan laptopnya karena nanti kita
ada sesi langsung praktek hari ini. Ini banyak yang kita bahas di hari ini. Jadi bagi teman-teman semua, kesempatan banget buat yang mau praktek langsung. Nanti kita juga ada tanya jawab di sesi akhir. Suara saya oke ya? Hadir Bintaro, siap. Hadir Dolphin dari Manado, siap. Pak Dolphin, siap. Ada Kaya Sinta dari Nusa Tenggara Timur. Ada dari Bogor juga sudah hadir. Dari Dompu juga sudah hadir. Wih, sudah ramai sekali. Siap-siap. Setiap minggu kita rutin membuat webinar seperti ini ya. Jadi, Bapak teman-teman semua, setiap minggu nanti bisa ikutan acara webinar seperti ini rutin. Bahkan setiap minggu materinya beda-beda. Nanti Facebook Ads, nanti Google Ads itu selalu kita putar-putar. Oke, siap. Dan kalaupun nanti pas mau praktek ada bagian yang masih bingung, bisa ditonton ulang video rekamannya. Jadi seru banget. Setiap minggu kita berikan ilmu-ilmu terupdate buat Bapak teman-teman semua. Jangan lupa sambil nungguin webinar, sambil webinar malam ini, diffuser nih, jangan lupa, ya enggak? Saya malam ini temani sama Ginger, jadi biar udaranya segar fresh. Oke. Pasuruan hadir, Padang hadir, siap. Jogja, Palembang, Jepara, Garut, Solo, Flores juga udah hadir, siap. Surabaya, Lebak, Banten, Makassar, oke. Oh, nih saya punya satu trik Pak Bu sebelum kita mulai. Nah, ini salah satu trik yang nanti akan saya kasih testimoninya yang udah membuktikan dan berhasil. Jadi salah satu traffic gratisan yang paling laku saat ini adalah menggunakan diffuser. Nah, oleh karena itu sambil nonton webinar, Anda boleh nih posting di WhatsApp, Instagram, Facebook lagi training nih, wah malam ini webinar live ke sesi ke-56. Nanti di tag aja ke Akademi Bisnis Digital. Sama mau tag saya juga boleh nanti @fahmi_al-haddad, nanti biar saya repost. Jadi yang mau posting di Instagram malam ini di Instastory itu bagus banget untuk membuat misalkan si Fahmi lagi nonton video webinar ya, itu orang akan notice. Nah itu salah satu trik yang membuat banyak member abdi bisa dapat reseller dan bisa jual produk dari cara free traffic. Oke? Sudah sebentar lagi kita mulai. Oke? Sekitar 2 menit lagi. 2 menit lagi, dan saya nanti izin dulu untuk ketika sesi materi, kolom chatnya saya tutup dulu ya Pak Bu, jadi supaya fokus ke materinya. Nanti di sesi akhir saya buka lagi kolom chatnya, saya buka lagi buat tanya jawab. Oke? Oke, sekitar 1 sampai 2 menit lagi, paling lama kita mulai ya. Yang mau menyiapkan alat tulis, mau praktek dari laptop langsung pun silahkan. Jadi ada waktu 2 menit untuk mempersiapkan alat-alatnya. Saya sambil bacain kolom chat, ada Jayapura sudah hadir, Kebumen, Cisauk, Depok, Jakarta, Sabang, Pontianak, Jaksel, Cibinong, Brebes, Kudus, Depok hadir, Indramayu, Bali, dari Samarinda juga sudah hadir, Manado, Depok hadir, lumayan banyak, Palembang, Makassar, yang baru pertama kali selamat datang, selamat belajar di Abdi. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak teman-teman semua walaupun via online ya. Kita belum bisa mengadakan training offline karena kondisinya belum kondusif, masih terus memburuk bahkan dari sisi angka. Tapi kita selalu berdoa yang terbaik buat kepulihan negara kita, dan kita semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Amin. Jogja, Pontianak, Tanjung Priok, Maluku, Bandung, Pasuruan, Trenggalek, Paropo sudah hadir semua. Medan, oke, sip. Mantap. Saya izin dulu ya Pak Bu untuk tutup kolom chatnya. Ini kolom chatnya saya tutup dulu. Jadi biar fokus dulu nanti ke materinya. Oke. Sip. Nah, oke. Sekarang saya kita mulai. Sebentar ya. Oke. Nah, saya mau share screen dulu sebentar. Oke, sudah. Oke, udah ya. Oke. Sudah berubah dan sudah jam 8. Oke. Sudah berubah tampilannya sudah ya. Oke. Apakah saja? Oke. Sip, udah tepat jam 8. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak teman-teman semua.
senang sekali rasanya malam ini kita bisa berjumpa lagi, belajar bareng, sharing-sharing di live webinar eksklusif Abdi sesi ke-56. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita awali webinar malam ini dengan berdoa dan bersyukur dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Kita masih diberikan keberkahan dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat sehat, dan juga selalu diberkahi. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sekali lagi ya, tolong dijawab dengan antusias di rumahnya masing-masing. Jadi biasakan mindsetnya ketika belajar online pun tetap harus antusias ketika Anda belajar offline, ketemu langsung dengan pembicaranya. Anggaplah seolah-olah saya lagi ngomong di depan Bapak teman-teman semua. Nah, supaya biar lebih berasa, direspon positif balik lagi. Jadi kayak pas saya tanya, halo apa kabar? Jawab, baik mas. Jadi dijawab aja di rumahnya masing-masing, supaya feel belajar lebih dapat. Oke? Sip. Oke, Pak Bu, sebelum kita lanjut, perkenalkan, nama saya Fahmi Al-Haddad, saya biasa dipanggil Fahmi, saya salah satu digital strategis dari Akademi Bisnis Digital. Mungkin kalau Bapak teman-teman semua yang sebelumnya sudah pernah ikut webinar, sudah pernah ketemu saya sebelumnya, atau mungkin kalau udah ikut event kopdar online maupun offline, sudah pernah ketemu saya langsung maupun via online. Jadi singkat cerita, apa yang mau kita sharingkan malam ini adalah semua materi-materi yang kebetulan umumnya kita selalu pelajari dan praktekkan. Oleh karena itu, beruntung sekali malam ini kita bisa praktek bareng. Nanti Bapak teman-teman semua yang punya kendala teknis ketika praktek, boleh ditanyakan di sesi terakhir. Jadi disimpan dulu pertanyaan-pertanyaannya, nanti kita jawab di sesi akhir. Oke, sip ya. Tenang aja yang mau praktek, kalau masih bingung atau nanti belum terlalu paham, ada kabar baiknya di Abdi, bimbingannya seumur hidup. Jadi Anda bisa tanya setiap hari, kalau belum paham, jadi bisa ditanyakan terus-menerus. Jadi Anda sangat beruntung sekali. Kalaupun ketinggalan ketika praktek hari ini, Anda bisa mengikuti rekamannya setelah beres live ini kita adakan. Oke, sip ya? Sip, mantap. Oke, kita langsung dulu, kita bahas apa aja sih yang kita bahas malam ini. Pertama, kita akan membahas dan praktek ya, cara beriklan Facebook Ads yang mudah untuk meningkatkan closing reseller menggunakan objektif traffic. Jadi malam ini kita akan beriklan menggunakan campaign traffic, oke, di Facebook Ads. Nah, yang kedua, kita akan membahas soal indikator menentukan dan membaca data iklan yang efektif untuk meningkatkan konversi closing reseller dalam waktu kurang dari 30 hari. Yang ketiga, kita akan membahas product knowledge. Keempat, akan kita bahas sesi tanya jawab. Oke, biar cepat Pak Bu, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, ini salah satu hal penting banget yang bisa kita ataupun kita pahami dulu, karena salah satu yang membuat akhirnya hasil kita nanti besar, kita untung atau rugi di beriklan, baik di Facebook Ads, Instagram, maupun di Google Ads, adalah pemahaman kita akan 4 hal ini. Jadi ini hal dasar yang prinsipil banget. Jadi prinsip dan mindset ini dari awal pun saya pelajari dulu, saya perdalam dulu, setelah itu baru saya fokus ke teknis. Nah, pertama, ini pastikan Anda benar-benar memahami 4 poin ini ya. Pertama, buang mental gratisan, karena kita masuknya konteks ke berbayar. Jadi kalau ada misalkan, mas saya belum punya modalnya, saya belum ada budgetnya, ya udah manfaatkan traffic gratisan dulu. Itu pun efektif. Nanti saya akan kasih testimoninya di belakang yang sudah menjalankan free traffic dan berhasil. Jadi ada trik-triknya nih, tenang aja. Yang kedua, apabila mengalami penolakan, akunnya di-ban atau tidak bisa beriklan, itu hal yang wajar. Apalagi untuk yang baru-baru mencoba beriklan, atau mungkin yang akun Facebooknya baru banget dibuat atau akun Instagramnya baru dibuat. Facebook memang lebih sensitif terhadap yang baru dibuat, makanya kita seolah-olah jangan buat akun cuma untuk beriklan, tapi seolah-olah kita ingin membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau saya nganggapnya virtual, tetangga virtual. Nah, jadi kita kayak ngebangun relasi dengan mereka, interaksi dengan mereka. Jadi posting dulu, tambah pertemanan. Setelah sudah berjalan seminggu 2 minggu, udah posting sering, udah sharing-sharing ke teman-teman yang lain, baru deh kita coba buat beriklan. Ketiga, bisa cepat namun bukan instan. Fokusnya bukan hanya langsung untung ya, namun Anda harus memahami korelasi antara beriklan dengan yang akan Anda dapatkan nantinya. Korelasi di sini adalah gini, Anda beriklan dapat data. Nah, nanti pertama kita ngiklan Anda dapat data. Jadi walaupun kita belum untung di awal, sebenarnya Anda tuh udah untung dari sisi dapat database. Nah, database di sini adalah
sesuatu yang Anda dapatkan dan bisa Anda gunakan lagi data tersebut untuk Anda iklankan ulang, atau kita istilahnya retargeting. Nah, salah satu yang banyak sekali orang masih bingung adalah fase retargetingnya. Nah, tenang aja Pak Bu, kita sudah memberikan langkah demi langkahnya, step demi stepnya dari basic sampai ke intermediate. Bahkan kita sediakan fasilitas trainingnya, yaitu training FB Ads Abdi dan juga ada training FB Ads Essenzo. Jadi kabar baiknya kalau Anda masih ingin memperdalam teknis, silahkan Anda ikut event kurikulum event kita yang ada Kopdar, training FB Ads Abdi, training FB Ads Essenzo, dan juga ada Essenzo bikin. Itu kita berikan fasilitas tambahan. Mas, tapi kalau saya belum ada waktu untuk ikut event, saya boleh nggak sih manfaatin semua video-video yang ada webinar sama yang ada di dashboard? Boleh, dan ada banyak banget member Abdi yang belum pernah ikut event pun sudah dapat hasil, dan cukup signifikan hasilnya. Oke? Keempat, serius, FB Ads itu bukan permainan. Boleh part-time, tapi harus tetap full heart. Jadi Anda tetap menjalankannya sepenuh hati, walaupun misalkan di luar Anda bekerja atau Anda punya bisnis lain, jadi ketika ada waktu luang 2-3 jam, Anda praktek dan Anda memantau iklan Anda itu boleh. Jadi benar-benar Anda harus tetap serius, karena ini besar banget Pak Bu hasilnya kalau Anda memang sangat ingin memanfaatkannya membuat jangka panjang. Apalagi dengan era pandemi seperti sekarang, salah satu yang sangat bertumbuh cepat sekali adalah pertumbuhan ekonomi dari sisi online. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak belajar dari sekarang, nanti kita akan semakin ketinggalan. Oke? Sip, up. Oke, sudah siap beriklan semuanya? Siap, Mas. Oke, kalau sudah siap, kita praktek sekarang, fokus ya. Nah, sebelum kita masuk ke teknisnya, saya mau ngebahas 3 hal dasar kerangka utama dari Anda berikan di Facebook Ads. Oh ya, Facebook Ads dan Instagram Ads itu satu kesatuannya. Jadi saya nyebutnya biasanya Facebook Ads aja, karena Instagram Ads itu ada di bagian dari Facebook Ads. Oke? Itu hanya penempatan dari placement iklannya aja. Nah, ada 3 hal. Jadi kalau Anda mainnya konteks Facebook Ads, walaupun di Google Ads pun kurang lebih sama, ada campaign, ada adset, tapi beda istilah aja. Nah, di Facebook Ads kita akan ada 3 kerangka dasar yang harus Anda ketahui dan pahami. Pertama itu ada yang namanya campaign, atau kalau bahasa Indonesianya kampanye. Yang kedua itu ada ad set atau settingan iklan. Yang ketiga adalah ad atau iklannya, atau materi iklannya apa yang mau Anda gunakan. Oke, kita bahas satu persatu sebelum kita praktek. 1. Campaign atau kampanye. Menentukan tujuan iklan, mulai dari contoh yang malam ini kita praktekkan adalah objektif traffic. Ada juga video views, lead generation, dan lain-lainnya. Yang akan kita ajarkan khusus dan fokus di abdi utamanya adalah 4 objektif. Pertama traffic, video views, lead generation, dan satu lagi itu conversion. Nah, lead generation dan conversion kita ajarkan khusus eksklusif di training FB Ads Abdi dan training FB Ads Essenzo. Jadi kita sengaja berikan di sebuah event khusus karena ngajarinya memang perlu perlu pemahaman lebih dalam. Karena basicnya dulu kita kasih di traffic dan video views. Nanti lama-lama Anda sudah makin paham soal logik-logiknya, pemahaman dalamnya, dasar-dasar juga Anda pahami, mulai lebih ke dalam, barulah tingkatkan dari sisi pemahaman skillnya, teknisnya. Nah itu, jadi kita ngurut dari bawah dasar sampai ke level paling tinggi. Oke, kedua, ad set atau settingan iklan. Menentukan sasaran iklan, lokasi, usia, gender, detail target, placement, hingga budgeting kita bahas semua lengkap di adset. Lalu yang ketiga, iklannya, menentukan materi iklan. Mulai dari Facebook page yang mau kita gunakan apa, akun Instagram mana yang mau kita gunakan apa, format iklannya, materi iklan yang mana, copywriting, hingga landing page yang mau kita gunakan, kita optimasi di ad atau di iklannya. Jadi 3 hal inilah Pak Bu yang sangat penting sekali sebagai kerangka dasar Anda ketika beriklan di Facebook Ads. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita mau langsung praktek. Oke, saya stop share dulu. Kita mau praktek ke FB Ads sekarang. Nah, sekarang saya mau buka dulu nih. Oke. Share screen. Sebentar. Oke, nah. Sekarang saya buka Facebook. Lagi loading ya. Sekarang, nah ini saya buka Facebook. Kalau yang tampilan Facebooknya berbeda, Mas saya kok udah nggak kayak gitu tampilan Facebooknya ya? Oh tenang aja Pak Bu. Nih kita tinggal balikin ke klasik. Caranya tuh ada di sini ya. Nih di segitiga warna hitam.
Ntar saya zoom dulu. Nah, ini ada segitiga warna hitam Pak Bu di pojok kanan atas, diklik aja. Oke. Ini kan switch to new Facebook. Ini saya cuma ngasih sedikit aja tampilannya. Jadi kalau yang nanti, Mas tampilan saya nggak kayak gitu, ya udah ini saya bantu ubahin. Nah, ini kan tampilan baru nih ya. Oh iya Mas tampilan saya kayak gitu. Ya udah. Nanti saya cuma ngasih tahu cara buat ngubah ke tampilan yang lama atau yang klasik. Oke. Oke. Mas kalau saya pakai tampilan ini bisa nggak sih buat iklan? Bisa. Sama aja. Kliknya create, lalu klik add. Nah makanya pahami logik dasarnya dulu, prinsip dasarnya dulu. Sebenarnya semuanya sama aja, cuma bedanya karena pas tampilannya beda, wah Mas beda Mas tampilannya. Nah itu yang bikin bingung biasanya. Oke, nah ini biar satu ritme kita ganti dulu aja ke klasik ya, switch to klasik Facebook. Oke, yang ada di sini nih pojok kanan atas diklik aja, nanti ada switch to klasik Facebook. Nah itu dia untuk Anda masuk ke tampilan lama, karena semua tutorial rata-rata pakai tampilan ini. Oke. Sekarang kita masuk ke create ad. Caranya gimana? Klik tombol create. Klik tombol create. Lalu klik create ad. Oke, klik tombol create. Lalu klik create ad. Oke, saran saya diubah ke bahasa Inggris dulu Pak Bu, supaya nanti kalau Anda praktek menonton tutorial nggak bingung. Jadi pilih yang bahasa Inggris. Inggrisnya English US saja. Oke. Sudah, sekarang saya balik ke sini. Saya share lagi. Oke. Nah, saya udah masuk ke tampilan Facebook Ads. Oke. Nah. Sudah. Oke, saya tungguin sebentar. Jadi kalau Bapak teman-teman semua lagi loading, sama. Saya tungguin sebentar, sekitar 10 detikan lah, 10 detik kita tungguin. Sambil saya mau menjelaskan, tadi yang kita bahas secara teorinya ada di sini semua nih. Campaign, ad set, dan ad. Di sebelah kiri sini. Ya, kelihatan ya? Oke, nah langsung aja biar kita bisa bahas banyak. Pertama, dari sisi campaign. Jadi kita tadi mau pilih apa yang traffic ya. Kita pilih traffic. Nah, udah nih traffic. Lalu, lagi loading sebentar. Jadi dari mulai pemilihan campaign sampai penamaan sampai nanti cara nanti kita sampai ke mempublishnya gimana kita bahas malam ini. Oke, nah traffic. Nah tadi yang kita bahas kan ada traffic, ada video views, ada lead generation, dan ada conversion. Nah yang kita bahas praktek malam ini traffic. Nah kalau lead generation dan conversion dibahas di training FB Ads. Kalau yang lead generation di FB Ads Abdi, kalau conversion dibahas khusus di training FB Ads Essenzo. Dan yang Anda yang ingin mempraktekkan langsung untuk bisa pasang pixel, gitu kita ajarkan khusus di training FB Ads Essenzo. Oke, ini udah. Kalau udah kita tinggal isi ini. Oke, sekarang campaign. Namanya kita malam ini akan iklanin video siapa ya? Video saya deh. Video Fahmi. Oke. Ini saya matikan. Jadi off dua-duanya ya Pak Bu. Kalau untuk awal ini dimatikan aja dua-duanya. Oke. Video Fahmi. Jadi dinamakan sesuai materi iklan yang mau digunakan tuh apa. Contoh, oh Mas saya mau iklanin yang videonya Mbak Ica. Oh ya udah berarti video Mbak Ica. Atau Mas saya mau iklanin videonya Mas Denny, oh ada video Mas Denny, video Mas Audi, video Mas Audi. Sesuai dengan kalau Mas saya kalau namain sesuai dengan judul videonya boleh nggak? Boleh, boleh banget. Dipermudah aja, dibuat simpel aja. Jadi setiap orang biasanya punya pola beda-beda. Kalau saya biasanya pakai nama, jadi saya biar gampang bedainnya. Ini kalau udah kita klik continue ya. Oh ini biasanya ada yang baru iklan itu, Mas kok saya nggak continue ya tulisannya, tapi setup ad account. Oh, kalau tulisannya setup ad account, Anda tinggal setup aja. Itu cukup sekali di awal. Jadi setup itu nanti yang Anda pilih ada 3 yang harus Anda pilih. Pertama adalah country, negaranya Anda nanti pilih Indonesia. Lalu yang kedua adalah
currency, mata uang apa yang mau Anda gunakan untuk metode pembayaran. Itu Anda gunakan Indonesian rupiah. Jangan sampai dolar, jangan sampai mata uang lainnya, karena itu nggak bisa diubah setahu saya. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Kebanyakan nggak bisanya. Saya nemuin dari berapa case ya. Ada mungkin dari total semua yang pengiklan, pas ke ubahnya dolar, pas mau ke rupiah nggak bisa semua. Jadi ada yang bisa, ada yang nggak bisa, kebanyakan nggak bisanya. Jadi pastikan pilih yang Indonesian rupiah. Yang ketiga, itu time zone, zona waktu. Kalau saya kan di Jakarta, tadi saya Asia Jakarta. Kalau Anda di Makassar, Asia Makassar, atau di wilayah tengah, Wita ya, itu Asia Makassar. Kalau Anda di timur, itu Asia Jayapura. Jadi pilih sesuai dengan zona waktunya masing-masing. Oke, lanjut. Kita nanti adset time kita isi di akhir. Ini langsung saya pilih untuk trafficnya ke website, karena nanti kita ujungnya ke landing page. Oke, lanjut ke audience. Menentukan audience. Nah, di sini saya pilih lokasi. Untuk lokasi sebenarnya bebas ya Pak Bu. Nanti Anda tinggal testing aja. Ada prinsip salah satu untuk mendapatkan iklan terbaik adalah split testing. Nah, itu kita bahas di pembahasan berikutnya lagi. Jadi kita basicnya dulu hari ini. Dan pastikan Anda selalu melakukan split testing. Nah, kita kan udah berikan video-video tentang tahap-tahapan beriklan di dashboard di training center. Anda tinggal ikuti aja step by step-nya. Atau Anda ingin tonton video update-nya di video rekaman webinar kita yang ada 56 kali sama hari ini. Jadi banyak banget Pak Bu yang bisa Anda tonton dan Anda praktekkan langsung. Oke, potensial reach-nya ada 150 juta. Oke, kita perkecil, kita persingkat dan perdetail. Caranya pertama, kita ubah dari sisi lokasi. Kan terlalu luas ya Indonesia. Nah, saya mau iklankan ke kota-kota tertentu. Contoh, saya mau iklankan ke, misalkan aja nih, nanti Anda bisa tes kota apapun. Saya mau coba iklan ke Jakarta, misalkan aja. Jakarta saya pilih yang city, lalu saya pilih Bandung, yang city juga, lalu saya pilih misalkan saya mau ke Semarang. Central Java, terus saya pilih lagi ke misalkan Surabaya. Nah, misalkan saya pilih 4 kota. Ini saya ubah dulu karena only juga. Ini juga saya ganti, semua saya ubah dulu ke current city only. Jadi fokus ke tidak terlalu melebar, tidak terlalu broad. Nah, dah. Kita cek berapakah audiens size-nya sekarang, tersisa 22 juta. Oke, tadinya berapa? 150 juta, sekarang sisa 22 juta, semakin sempit. Oke. Mas, kok estimate dari result-nya nggak muncul? Itu normal. Kadang Facebook memang muncul, kadang nggak muncul. Jadi Anda tidak perlu memusingkan estimasi dari result muncul atau tidak ya. Karena ada jadi tiba-tiba nanya, Mas, kok nggak sama dengan tampilannya? Itu ketika nggak sama sedikit, udah panik. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Lanjut ke usia. Nah, kalau dari sisi usia, saya biasanya pakai usia-usia produktif. Misalkan contoh aja, usia 25 tahun sampai usia 35 atau 30 tahun. Ini kalau saya biasa ngiklan itu range-nya 5 sampai 10 tahunan Pak Bu. Karena biar semakin sempit nih sengaja, kan sisa 5,8 juta orang. Yaudah, ini muncul lagi kan? Tadi nggak muncul, tiba-tiba estimate dari result muncul. Jadi mungkin karena lagi loadingnya agak lama, jadi belum muncul. Nah, nanti setelah sudah loading lebih lebih spesifik, itu makin baru muncul biasanya. Oke, lanjut untuk gender saya pakai all, laki-laki perempuan. Nah, detail target ini saya biasanya nge-testingnya itu banyak sebenarnya Pak Bu. Bisa apa aja, bisa asuransi, bisa perbankan, bisa perusahaan pada umumnya telekomunikasi, bisa juga ilmu, bisa juga brand kecantikan atau mungkin brand-brand tertentu bisa kita gunakan. Toko-toko pria, toko wanita banyak banget. Kalau Anda masih bingung, Mas, detail target saya ada video khusus nggak sih ngebahas soal detail targeting? Ada di video 11. Jadi Anda boleh catat, video 11 itu membahas 9 ide interest untuk beriklan di Facebook Ads. Nantinya kedepannya akan kita update lebih banyak. Jadi Bapak teman-teman semua tinggal meningkatkan kreativitasnya aja dalam memilih target iklan. Nah, itu salah satu seninya beriklan itu adalah menentukan target market yang tepat. Nah, caranya dengan di-testing, nggak bisa pakai feeling, nggak bisa pakai asumsi, nggak bisa pakai perkiraan. Tapi kita harus men-testing langsung untuk mendapatkan audiens yang terbaik. Kalau kita nyebutnya itu winning audience. Nah, itu di-testing, nggak dipakai feeling, tapi di-testing. Oke, saya mau nyoba digital marketing. Digital marketing nih. Oke. Marketing,
Oke, Mas boleh lebih dari satu nggak sih Mas? Boleh, boleh lebih dari satu. Misalkan mau nambah lagi atau Mas kalau satu aja nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sebenarnya, nggak jadi masalah banget ya, kalaupun cuma satu ya. Tapi kalau misalkan Mas mau nambahin satu boleh nggak boleh. Tapi saya bingung Mas. Nah biasanya saya juga dulu kayak gitu tuh, bingung. Saya nambahin apa ya? Karena kan dulu kan juga kan saya berawal dari nggak ngerti ya, dari nggak ngerti sampai akhirnya belajar pelan-pelan, barulah mulai ngerti. Nah yaudah akhirnya singkat cerita pelan-pelan belajar lama-lama baru bisa. Nah udah nih caranya gimana? Bentar. Caranya, oke. Caranya tinggal klik suggestion. Klik suggestion. Nah, muncul nih online advertising, social media marketing, tinggal kita sesuaikan mau pakai yang mana. Misalkan ya, saya nambahin cuma social media marketing, saya tambahin satu. Tadi kan 1,2 ya, audiens saya 1,2. Ini sekarang jadi 1,3. Cukup nggak Mas? Cukup. Kalau untuk baru-baru beriklan, saya biasanya pakai range potensial reach itu 500 sampai 1,5 juta. 500.000 sampai 1,5 juta. Nah, nggak muncul lagi kan estimated result, ya udah nggak apa-apa, nggak usah diambil pusing. Kita lanjut aja. Oke, placementnya otomatis. Jadi otomatis itu otomatis ke Instagram sama Facebook dan beberapa platform-platform lainnya yang berkaitan langsung dengan Facebook seperti Messenger, Audience Network dan lain-lainnya. Oke, placementnya otomatis. Jadi saya dibikin simpel aja. Saya nggak pusing-pusing kalau biasa-biasa awal-awal kan. Kecuali fase retargeting, CALA, saya baru lebih spesifik biasanya. Oke, lanjut ke budget and schedule. Optimization-nya saya pilihnya yang link click. Cost control kosong, daily budget saya mulai dari kecil aja. Saya mulai dari 25.000 misal biasanya. Saya mulai dari 25.000. Ini saya pilih yang run my ad set continuously starting today. You will spend more than no more than tidak lebih dari 175.000 per week. Jadi tidak lebih dari 175.000 seminggu. Oke. Karena dikali 7 biasanya. 25.000 kali 7 kan 175. Oke. Nah, baru kita namain nih. Namain. Biasanya tadi saya pakai apa ya? Kota pilihan. Pilihan berarti beberapa kota. Kota pilihan, lalu tadi pakai detail targetnya ilmu. Saya itu masuknya kategori ilmu. Lalu all, gendernya all, usia 25 sampai 30 tahun. 30 tahun. Terakhir tadi start. Saya mau pakai link landing page saya yang starter 1. Pilihan. Oke. Udah, semua udah beres. Nih, udah oke. Tinggal kita klik continue. Oke. Sekarang lagi loading. Nah, nanti di sini kita masuk ke fase apa Mas? Fase berikutnya. Apa fase berikutnya, yo? Yes, memasukkan video iklannya. Nah, di sini kita masukin video iklannya. Oke, sebentar ya, masih loading. Mas, videonya gimana cara downloadnya? Langsung masuk ke dashboard, pilih ke tools, lalu ke video update. Oke? Mas, bisa kasih contoh nggak? Boleh, boleh saya kasih contoh deh. Sebentar, saya sekarang. Oke. Saya kasih contoh ya. Oke, bentar. Oh nih. Oke, ini ya. Saya masuk ke dashboard, lalu ke tools, lalu ke video update. Cara downloadnya sangat praktis banget kok Pak Bu. Anda cukup masuk ke tools, lalu Anda tinggal pilih video mana yang mau Anda download, misalkan. Oh nih, misalkan saya mau pakai video saya nih. Ya udah nih, saya pilih yang ini. Aktif, klik watch, lalu klik download. Nah, ke download. Ya, kalau udah ke download nih, udah masuk ke file saya tinggal
buka lagi ke Ads Manager. Oke, saya tinggal ke Ads Manager. Oke, nah sekarang kita mau masukin video. Nah, sebelum masukin video nih Pak Bu, sebelum masukin video, ini saya ganti nih biasanya ad name-nya. Saya biasanya namainnya video Fahmi starter satu. Jadi namain detail banget saya kalau menamain itu detail. Jadi supaya nanti nggak ketukar-tukar kalau saya mau ngetes. Ini misalkan kelas bisnis online, oke, nggak apa-apa. Nah, kalau nanti Instagramnya you selected page, jadi nanti tetap akan ke Instagram, namun nanti nama akun Instagramnya itu virtual, jadi namanya kelas belajar bisnis online bersama Abdi. Oh, berarti walaupun kita belum punya Instagram, Mas, secara tidak langsung pas kita ngiklan ke tadi kan kita pakainya kan bukan manual placement ya, tapi yang automatic. Nah, itu otomatis ke Instagram juga. Yes, otomatis. Wah, enak banget ya Mas berarti. Yes, enak banget sebenarnya. Oleh karena itu ya udah pilih aja kalau emang belum ada user page. Lalu kita lanjut ke sini, Anda pilih yang formatnya itu single image or video. Saya paling sering pakai ini. Jarang pakai yang carousel atau collection, tapi nanti diajarin dibahas lebih dalam di training FBH. Lalu saya pilih media, pilih yang add medianya itu add video. Oke. Ini udah add video. Lagi loading sebentar ya. Nah, mau upload, saya mau upload video. Ini dia. Open. Nah, lagi loading ya. Lagi loading. Sambil nunggu loading, saya biasanya ngisi ini Pak Bu, ngisi di text and link. Yang saya isi adalah copywriting-nya. Nah, copywriting-nya saya biasanya singkat. Info selengkapnya. Silahkan klik link di bawah ini. Nah, biasanya saya kan pakai yang sudah di Bitly. Yang sudah di Bitly. Nah, ya udah, bentar. Saya ambil dulu Bitly saya ya. Mas, kalau saya belum punya yang di Bitly, gimana pakai yang aslinya aja Pak Bu? Pakai yang aslinya. Yang aslinya itu dari dashboard. Anda ambil dari dashboard, Anda ke menu tools, lalu ke landing page. Nanti Anda tinggal pilih starter 1 yang masih aslinya. Oke. Yaudah, saya contohin. Tapi saya nyontohnya langsung ambil yang udah ada ya. Kebetulan tadi saya udah sempat copy, jadi ya udah, saya tinggal paste aja. Jadi biar lebih cepat, oke? Tina tinggal saya pilih salah satunya soalnya. Oke, sebentar. Nih, ini udah muncul nih, udah beres nih nguploadnya. Saya tinggal paste atau klik tombol turn more, turn more garis miring selengkapnya titik. Udah beres. Headline-nya apa Mas? Saya biasanya headline-nya itu nyamain sama judul 4 tips memilih produk tips memilih bentar ya, lagi loading. Tips memilih produk yang laku dijual di internet. Yang
di internet. Oke. Terakhir nih, kita isi di website URL. Link yang sama dengan yang di atas. Jadi saya taruh lagi linknya sekali lagi di website URL. Oke. Ini udah. Terus ini saya off-kan karena nggak bisa dipakai. Oke. Terakhir tinggal saya confirm. Nah, selesai. Oh, ternyata cepat ya Mas. Aslinya cepat kalau saya ngiklan aja, nggak sambil jelasin, itu bisa 5-10 menit. Sebenarnya yang bikin lama itu, pertama kita mikir mau iklannya kemana, lokasinya kemana, siapa yang mau kita targetin, usia berapa, lebih ke situnya sebenarnya. Kalau untuk teknis ngekliknya itu gampang, cuma ngeklik ini, ngeklik ini, ngeklik ini, nanti lanjut. Jadi seperti itu Pak Bu, kurang lebihnya. Itu hanya butuh pengulangan. Karena kan saya kebetulan sudah iklan, mungkin sudah lebih dari ribuan kali iklan, jadi ya udah terbiasa, udah fasih lah. Fasih itu karena waktu kok, karena kita sering praktek, terus-terusan nanti lama-lama akan bisa dengan sendirinya. Bukan dengan sendirinya sih, tetap harus belajar praktek dan latihan. Oke, ini saya lagi loading. Oke, Mas mau tanya, kok account error ya? Karena, nah ini sekalian saya kasih tahu, kalau delivery-nya akunnya error, itu karena saldonya lagi kosong. Kebetulan account saya yang ini memang belum saya top up, karena saya udah pindah ke account yang satunya lagi, pakai debit card pembayarannya. Kalau ini saya biasanya pakai bank transfer. Nanti kalau setelah saya isi saldonya, nanti otomatis dia akan aktif. Nggak langsung aktif sih sebenarnya. Setelah iklan dipublish, dikonfirm, mereka itu akan pertama direview, ditinjau sama Facebook. Setelah ditinjau, bisa 1 kali 24 jam, bisa sejam, bisa 30 menit, bahkan bisa 2 sampai dan seterusnya. Mas bisa lebih dari sehari ya? Bisa, saya pernah kok sampai 2 hari iklan saya di review. Oh berarti kalau nunggu 2 hari lebih baik gimana Mas? Lebih baik kita iklan lagi, latihan lagi. Jadi kalau salah satunya udah aktif, yang satunya dimatiin. Misalkan dananya terbatas, Anda tinggal matikan salah satunya aja. Oke? Nah, oke. Sekalian saya setelah ini mau langsung kasih tahu cara baca data. Oke. Cara mensiasatinya gimana, yang bagus atau yang enggak. Nah, nih, ini mau saya kasih lihat sedikit. Nah, nih, oke. Sebentar. Jadi, pertama, patokannya adalah iklan spend-nya berapa. Contoh nih, ini saya ada mau ngasih lihat satu aja. Ini saya misalkan spend iklan 418.000. Nah, ini idealnya dari satu campaign saya punya beberapa headset biasanya. Misalkan ya ada 5 headset. Wah, jadi 5 headset ya. Oke, ini salah satu, saya ngeliatnya itu dari sini Pak Bu. Nih, ini bisa jadi salah satu patokan ya. Jadi mau spend-nya berapa, iklannya habis berapa, dicek nih. Saya biasanya pilihnya itu ini yang performance and click. Saya biasa performance and click. Oke. Nah, yang saya lihat itu adalah salah satunya ini buat tambahan aja. Cost per klik. Jadi saya biasa nyari cost per klik itu yang di bawah 2.000, 1.500. Paling mahal saya biasa 1.500. Kalau di atas itu biasanya mahal. Tapi dicek juga CTR-nya. Jadi CTR yang saya mengincar target itu CTR 2%. Ini kan jelek semua nih. 0,8, 1,3, makanya saya matiin. Ini saya testing sekitar 2 atau 3 hari ya, saya lupa. Antara 2 sampai 3 hari. Kalau 2-3 hari jelek, tidak menghasilkan apa-apa, dan tidak ada leads masuk ke dashboard, itu saya matiin. Datanya nanti saya pakai. Data apa Mas yang bisa dipakai Mas? Nah ini dia nih. Saya biasanya kalau pakai video, kan kita kan bisa dapat data orang yang nonton ya. Itu saya biasanya klik dari video engagement. Nah, video engagement ini saya mau lihat nih, misalkan video engagementnya yang paling banyak itu kan 25% ya, ada 200 lebih. Saya biasanya nyari sampai minimal yang ada 200. Misalkan kalau dari sini kan cuma bisa yang ini nih, yang 25% yang bisa kita CALA, kita retargeting, maksudnya pakai custom audience atau lookalike audience. Nah, makanya kalau
Mas, tapi kan yang bagus yang 75% atau 95%. Yes, betul. Makanya karena datanya masih jelek, belum saya pakai. Saya biasanya nungguin sampai ininya 100 atau 200, yang 95%. Berarti kan yang lebih hot. 25% itu masih terlalu cold menurut saya. 50% udah mulai warm lah. 50 ke 75 itu warm market. 95% termasuk yang terbilang temperaturnya itu udah mulai masuk ke hot. Makanya kita ditargeting. Ingat prinsipnya, pengulangan. Orang itu memang tidak langsung memutuskan membeli ataupun gabung, tapi butuh di retargeting berkali-kali. Kita berkaca ke diri kita aja. Saya dulu sebelum gabung, kena iklan Abdi itu berkali-kali. Di dashboard, di Instagram, di Facebook. Itu saya kena tuh berkali-kali sampai akhirnya, tadinya saya, ini apaan sih Abdi? Akhirnya saya klik tuh di feeds kan. Saya klik, saya tonton videonya. Itu setelah saya kenal lebih dari 5 kali. Mungkin Bapak teman-teman semua bisa langsung, oh iya mas, saya juga dulu gitu, kenanya berkali-kali. Nah itu maksudnya, itu karena retargeting. Makanya kita pahami dulu konsepnya, kita ngiklan, dapat data, kita custom, kita retargeting, baru kita iklankan lagi dengan video yang sama atau video yang berbeda. Nah itu ada di pembahasan-pembahasan sebelum-sebelumnya atau mungkin di dashboard di bagian custom audience atau lookalike audience. Oke. Jadi kalau mas, misalkan ada masuk ke leads mas, ada masuk ke leads. Misalkan nih, salah satu, misalkan bayangin ya, ini kan ada 5 adset saya, misalkan bayangin aja, yang atas starter 1, bawah starter 2, bawahnya starter 3, dan sampai starter 5. Misalkan, yang paling atas starter 1 ada masuk email 1, berarti kan cost per emailnya itu 56.000, berarti dengan mengeluarkan 56.000, saya dapat 1 email, itu terbilang mahal. Oh gitu mas, yang bagus berapa mas? Kalau saya boleh sarankan, ini bukan sarankan sih, ini udah kita testing. Jadi kita dari pusat udah testing, data minimal paling mahal kalau bisa cost per lead yang masuk ke dashboard, ke My Leads itu tidak lebih dari 15.000. Berarti kesimpulannya kalau lebih dari 15.000 termasuk iklannya mahal atau belum sesuai dengan target marketnya. Oke, berarti lebih dari 15.000 matinya mas. Yes, matiin. Namun kalau misalkan pembandingnya, misalkan ini kan saya ada 5 nih. Dari 5 ini cuma ada 2 nih, starter 1 sama starter 2 misalkan yang ngasilin leads. Oke. Misalkan yang bawah starter 2 itu saya bisa dapat 5 email misalnya 5 email. Bisa dapat 5 email ya, 5 email. Berarti kan 5 email 121.000 uang yang dikeluarkan dibagi 5 berarti sekitar 24 ribuan. Kan lebih murah tuh daripada yang atas. Itu boleh nggak yang 24.000 kita pertahanin, tapi yang kita matiin yang atasnya, yang 50.000 boleh. Oh jadi harus ada pembandingnya. Yes, harus ada pembandingnya. Jadi tidak serta-merta 15.000. Tapi mas kalau target kita 15.000 paling mahal, tapi kalau memang saat itu kondisinya yang ada beberapa adset yang menghasilkan baru satu adset yang lebih baik di adset lainnya, ya udah nggak apa-apa, kita tunggu 1 hari, siapa tahu besok lebih bagus. Setidaknya audiens tersebut lumayan tertarget karena menghasilkan 5 leads. Yang atas kan, yang starter 1 tadi kan nggak dapat cuma 1 dan mahal, harganya 56.000. Oke, bentar mas, saya mulai paham logiknya. Jadi logiknya adalah ada pembandingnya, mana yang lebih murah itu yang kita pertahankan. Dengan catatan kita memiliki target tidak lebih dari 15.000 per leads. Oke, untuk kalau Anda beriklan dengan starter atau ground. Kalau free video, pakai link free video itu kalau bisa di bawah 10.000 cost per leadnya, karena tidak nonton video, dia langsung dapat masukkan nama dan email dan langsung nonton video 2, nggak melalui video 1. Itu bedanya. Oke, sip ya. Oke, saya stop dulu, saya mau lanjut ke apa sih namanya, ke PPT. Astaga, saya lanjut dulu ya. Ini biasanya udah mulai, mas saya mau nanya, tunggu sebentar, oke? Tunggu sebentar. Dah, oke, sudah berubah belum ya? Ada yang saya mau lanjut? Oke, selanjutnya kita bahas produk knowledge dan promo. Oke. Nah, sedikit saya akan ngebahas soal salah satu produk kita yang termasuk produk-produk awal dan sampai sekarang masih tetap jadi yang best seller juga. Salah satu yang best seller yaitu lavender. Nah, ada beberapa manfaat lavender, akan saya bahas beberapa aja. Jadi tidak hanya mengusir nyamuk, lavender juga bagus banget untuk
ya tetap nomor satunya dari insomnia. Saat mengalami sulit tidur pasti akan sangat terganggu. Ini kebetulan banget saya ngerasain, saya salah satu orang yang insomnianya lumayan akut. Saya tuh mungkin bisa dibilang setahun terakhir, 2 tahun deh, 2 tahun terakhir selama saya di Abdi itu saya kehitung bisa tidur pulas 6-8 jam. Karena emang tipikal insomnia. Cuma kalau emang lagi saya capek banget pengen tidur pulas, saya nyalain diffuser, saya nyalain pakai lavender. Itu walaupun kadang saya tidur cuma 3-5 jam, itu pakai lavender, saya diffuse, itu pas bangun seger. Karena emang bagus banget untuk meregenerasi sel-sel kulit dan metabolisme dalam tubuh kita. Makanya manfaat nomor satunya adalah insomnia. Yang kedua, untuk mempercantik rambut. Buat Anda yang ingin membasmi kutu, caranya gimana Mas? Bisa dicampur dengan sampo atau dikolaborasikan dengan conditioner juga bisa. Terus untuk mengurangi masalah kerontokan dan juga meningkatkan pertumbuhan rambut. Jadi bisa dikombinasikan dengan patchouli. Oke, lalu bisa mengobati diabetes, penghilang stres, aromanya mengandung anti neurodepresif. Ada juga untuk perawatan kulit sangat bagus, untuk kekebalan imun dan untuk pencegah kanker. Oke. Jadi ini ada saya rangkum ya, manfaat utamanya membantu mengatasi sulit tidur atau insomnia, manfaat lainnya membantu mengatasi sakit kepala. Kalau pusing, Anda juga banyak pikiran atau mungkin kerjaan yang belum selesai, bisa Anda diffuse lavender atau Anda hirup-hirup, itu membantu mengatasi ya sakit kepala, mengurangi stres, dan membantu penyembuhan luka. Jadi kalau Anda yang punya bekas luka atau mungkin bekas jatuh, Anda bisa oleskan dengan lavender, campur dengan carrier oil, jangan lupa, jangan langsung, takutnya lukanya belum kering, Anda pakein, itu kan perih biasanya. Jadi pakai campuran essential oil, carrier oil, atau kurangnya peradangan jerawat. Jadi saya beberapa kali kan jerawat cukup besar ya, jadi saya pakein kolaborasi antara lavender dan tea tree biasanya, itu bagus banget Pak Bu. Oke. Dan ini salah satu juga bagus banget, jadi penelitian dari seorang Dr. Zaidul Akbar mengenai manfaat dan luar biasanya dari kandungan antioksidan terkuat dari fase gas. Loh, fase gas maksudnya gimana Mas? Kan kita punya diffuser, itu kan gas, mengubah air jadi gas. Makanya uapnya keluar, nah itu adalah asap, uap, atau gas. Jadi termasuk yang terkuat antioksidannya. Antioksidan itu sangat bagus banget Pak Bu untuk tubuh kita, karena setiap hari kita terpapar oleh yang namanya radiasi dan kawan-kawannya, oksidasi, dan banyak banget yang zat-zat yang membuat kita, makanya kenapa manusia makin lama makin menua, itu karena adanya oksidasi dalam tubuh kita, dan kita tugasnya untuk mengurangi, bukannya menghilangkan ya, mengurangi antioksidan tersebut dengan berbagai cara, yang baik yang herbal, baik yang alami, dan lain-lainnya. Oke. Oleh karena itu, saya mau kasih beberapa trik untuk menggunakan diffuser tidak hanya untuk kesehatan, tapi untuk promosi. Ini dia. Ada 3 versi. Yang pertama ini ada narasi buat video dengan cerita atau dengan musik. Jadi Anda bisa tonton cuplikan berikut ini. Seperti biasa, untuk malam hari, aku lebih prefer pakai Essenzo diffuser yang besar, yang kapasitas 300 ml. Caranya gampang, tinggal ditambahin air mineral sampai batas maksimum. Kemudian malam ini pilihan essential oilku jatuh ke Essenzo ginger dan Essenzo peppermint. Nah, caranya juga gampang banget, tinggal ditetesin aja 3-5 tetes Essenzo ginger essential oil, kemudian ditambahkan Essenzo peppermint sebanyak 3-4 tetes. Kemudian kalau sudah tinggal ditutup. Lalu aku tinggal pencet tombol mist. Nah, karena aku pengen mistnya menyala sampai aku tidur, aku set sampai yang paling lama, yaitu 4 jam. Kemudian aku pilih lampunya yang warna putih, supaya bisa menemani aku jadi pengganti lampu tidur. Nah, ini wanginya bener-bener enak banget, bener-bener relaxing deh. Apalagi kan sekarang lagi bulan Ramadan. Nah, saat bangun sahur, kalau kita sudah pakai ini, itu jadi seger banget ke badan. Jadi pas bangun itu kita bisa lebih enak untuk beraktivitas. Cobain deh. Oke, itu yang pertama, versi pertama. Nah, sekarang ada versi kedua. Ini Anda pakai diffuser,
taruh aja botol di sampingnya. Terus misalkan mau pakai belakangnya ada daun-daunan, mau di belakangnya ada backgroundnya apa, dan Anda bisa gunakan itu. Jadi untuk promosi yang lebih klasik lah, saya nyebutnya klasik. Atau yang ketiga, ini ketika Anda tidur, Anda kan yang lain diffuser, ini kan berubah-ubah warnanya, tuh keluar asapnya banyak, Anda videoin, malam ini ditemani lampu tidur dengan diffuser Essenzo dan juga aroma apa misalkan, itu bisa Anda gunakan juga. Jadi sangat praktis sekali. Oke. Nah, ini juga ada beberapa yang sedang promo bulan ini. Anda bisa cek langsung ke dashboard di bagian promo atau ke bank data. Itu lengkap banget konten-kontennya, bisa Anda lihat langsung produk-produk yang Anda dapatkan. Oh iya, saya sekali lagi sampaikan ya, buy one get two itu adalah Anda beli 1, dikirimnya 2 botol. Oke? Bukan dikirim 3, tapi dikirimnya 2. Kecuali buy one get two free, beda lagi. Jadi buy one get two adalah beli 1, dapat 2. Oke? Anda beli 10 dikirimnya 20, dikali 2 aja. Anda beli 100 dikirim 200 kayak gitu. Oke? Ini beberapa produk yang sedang promo, Gentleman, Propolis, Lady, Diabeticon, Black Garlic, Sera, ada yang rasanya apa? Ada yang leci, ada yang berry, raspberry, dan aloe vera. Ini bagus banget buat kulit wajah. Nah, dan ada beberapa paket berikut ini yang bisa Anda manfaatkan, Pak Bu, sangat luar biasa. Nanti saya kasih ke salah satu kesaksian testimoni yang memanfaatkan promo setiap kali kita keluarkan setiap bulan. Dan sedikit bocoran, mungkin kita akan mengurangi intensitas promo produk seperti ini. Karena apa? Fokusnya kita akan mengeluarkan sesuatu yang baru lagi, yang luar biasa. Tunggu aja tanggal mainnya. Oke? Mumpung masih ada, dimanfaatkan Pak Bu. Ada paket skincare, paket imun, di mana Anda dapat bonusnya luar biasa. Oh ya, bonus ini adalah otomatis didapatkan ketika pengiriman produk. Oh, berarti kalau saya ada konsumen nih Mas, mau beli tea tree sama patchouli. Oh ya, ini yang tertampang di sini adalah harga jual, bukan harga member. Jadi ibarat kata harga konsumen Anda beli seharga 515.000, dapat patchouli dan tea tree kan. Nah, dapat bonus lagi otomatis, yaitu spirulina sama aloe veranya. Jadi si konsumen Anda cuma bayar 515.000 plus ongkir, mereka akan mendapatkan total produk senilai 900.000. Untung nggak mereka? Yes. Bahan promosi buat Anda luar biasa banget Pak Bu. Anda bilang gini, hanya cukup bayar 500.000, Anda akan dapat 4 produk senilai 900.000. Wah, saya untung 385.000. Wah, gini, secara tidak langsung orang itu kalau tahu untungnya besar buat mereka, itu akan mereka maksimalin Pak Bu. Apalagi, boleh saya jual lagi nggak? Boleh, kan boleh dijual lagi kalau emang bonusnya nggak mau dipakai, lumayan kan. Nah, jadi balik lagi ke pada individunya masing-masing. Dan juga ada paket imun. Jadi cuma bayar 935.000 plus ongkir. Konsumen Anda atau Anda, nah ini kalau Anda beda lagi. Ini kalau Anda jual ya, ini harga jualnya. Total konsumen Anda akan mendapatkan produk senilai 1,8 juta. Kalau Anda kasih juga bonusnya. Mas, kalau gini Mas, boleh nggak sih Mas? Saya jualnya satuan. Tapi ini saya jual satu-satuan semua nih Mas. Berarti sebenarnya saya cuma keluar uang lebih kurang dari 935.000 karena harga membernya lebih murah ya. Ini harga jual soalnya. Nanti saya dapat total produk senilai kalau saya jual 1,835. Yes. Wow. Makanya kita sangat investasi besar Pak Bu di paket-paket dan promo buy one get. Ini lebih dari promo buy one get itu sebenarnya keuntungannya. Benar nggak? Iya sih Mas. Kalau ini kan produknya bermacam-macam jadinya. Betul, makanya banyak yang manfaatin. Mumpung masih sisa 10 hari. Ya benar 10 hari ya, sampai 31 Juli. Mumpung masih sampai 10 hari. Lagi ke depan, Anda bisa manfaatkan untuk promosi ke orang-orang konsumen-konsumen Anda. Oke. Ada juga paket slimming, ada juga paket madu. Ini 2 paket yang saya bisa katakan setiap kita keluarkan pasti jadi yang top 1, top 2 lah. Top 1, top 2. Ditambah tadi ada skincare sama imun. Itu bagus semuanya Pak Bu, selalu menempati top 10 karena memang bagus banget. Nah, oleh karena itu segera dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas sedikit soal program Reward Abdi di 2020 dan fasilitas Abdi yang ingin saya recap lagi. Pertama, jadi di periode kedua ini kita udah masuk periode kedua ya. Periode pertama itu kemarin Januari ke April, Mei ke Agustus periode kedua. Dan itu adalah reward emas tanpa batas. Loh, maksud tanpa batas gimana Mas? Anda bisa dapat ini berkali-kali. Oke, benar. Berarti kalau saya Mei dapat, Juni dapat, Juli dapat, Agustus dapat, itu bisa dapat 4 kali. Yes.
Kalau sebulan saya dapat 2 kali bisa, bisa. Dan udah ada yang ngebuktiin. Loh, serius mas? Serius, ada 2 minggu udah langsung dapat. Nah, saya kasih lihat beberapa pemenangnya sejauh ini. Ini prior reward, ini saya langsung update sampai tanggal 21 Juli hari ini ya. Ada 2 nama baru yang belum masuk karena baru hari ini dapatnya, jadi belum dimasukin. Jadi ada, ini beberapa tampilannya ini udah dapat. Dan kabar baiknya salah satunya Mbak Reni Komaria ini udah dapat emas ketiga, tuh 3 dari emas. Oh total 5, sorry. Jadi karena suaminya juga jalanin, jadi suami istri nih. Mbak Reni sama Mas Aan suami istri. Jadi total mereka udah punya 5 emas. Wow. Serius mas, serius, saya nggak bohong, serius, nanti tungguin aja, kita mau bikin video testimoninya, jadi Anda tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Dan juga ada, ini kemarin ada Mas Abdi Rahman juga kemarin udah dapat emas kedua. Waduh, berarti emang bisa berlipat-lipat mas, betul bisa berlipat-lipat, mumpung bulan Juli, masih ada bulan Agustus, jadi Anda masih punya 1 bulan nih, kesempatan buat dapat emas dari program reward ini. Dan ini tambahan, di luar Anda dapat profitnya, Anda juga dapat tambahan emas, lumayan Pak Bu untuk investasi jangka panjang. Siapa tahu suatu saat nanti emas harganya meningkat drastis kan, nggak ada yang tahu. Jadi gitu Anda juga membantu orang dengan cara sehat, dapat produk untuk membantu kesehatan mereka masing-masing. Ini juga beberapa pemenangnya, jadi udah banyak banget Pak Bu tuh. Saking banyaknya, ada beberapa, oh ya biasa ada yang nanya, Mas kok ada yang nggak ada fotonya? Jadi gini, beberapa itu ada yang tidak ingin terpublikasi mukanya. Jadi ya kita menghargai privasi mereka. Kalau namanya aja boleh, tapi ada beberapa yang fotonya memang minta, Mas kalau bisa foto saya tidak dimunculkan. Ya udah nggak apa-apa, kita terima privasi tersebut. Oke. Nah, biasanya banyak yang nanya, syaratnya saya ulangi lagi. Syarat pertama adalah memiliki personal sales, penjualan pribadi yang terhitung di dashboard itu total 20 juta dan memiliki 30 reseller selama 4 bulan. Oh, jadi sebenarnya akumulasi ya, Mas? Yes, akumulasi dari bulan Mei. Wah, berarti kalau saya baru gabung, nggak apa-apa. Ada periode ketiga, tapi kita masih rahasiakan apa hadiahnya. Tapi mumpung masih ada 1 bulan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena memberapnya ada yang 2 minggu langsung dapat loh. Oke. Dan tenang aja, itu kolaborasi antara free traffic gratisan maksudnya, dengan paid traffic yang berbayar. Jadi dikolaborasikan, mencapailah 2 minggu tersebut. Atau cara kedua, memiliki akumulasi penjualan pribadi senilai 40 juta selama 4 bulan. Emang ada mas yang bisa dapat dalam 4 bulan? Jangan salah, setelah ini saya kasih lihat yang dalam waktu kurang dari 1 bulan udah hampir 40 juta. Nah, saya kasih tahu dulu caranya tapi meningkatkan omsetnya gimana. Anda bisa memanfaatkan traffic gratisan dan maksimalkan promo, diskon. Ini untuk meningkatkan penghasilan penjualan Anda. Terus juga ada bisa mengikuti training FBS Essenzo untuk meningkatkan skill beriklan produk Anda. Anda kalau mau jualan produk jago banget di online, pakai iklan, Anda ikut training FBS Essenzo. Lalu Anda bisa mengikuti event Essenzo bikin-bikin untuk meningkatkan pemahaman produk Anda. Lalu yang keempat, buat testimoni pribadi Anda untuk meningkatkan trust. Jadi salah satu yang membuat member Abdi jago banget jualan, di luar mereka pakai produk ya, mereka adalah memberikan testimoni pribadi. Pakai madu propolis, oh iya sekeluarga pakai jadi kekebalan tubuhnya meningkat. Jadi Anda buatlah testimoni produk diri Anda sendiri. Oke, ini maksudnya tadi FBS Essenzo online, Essenzo bikin-bikin. Dan ini biasanya nanya nih, Mas traffic gratisan gimana? Nih, saya kasih 3 contoh aja. Karena banyak banget kalau saya pang-pangin kita bisa sampai jam 10 lebih nanti beresnya. Jadi ada yang baru 3 bulan, alhamdulillah, walaupun dia belum dapat reseller, tapi alhamdulillah closingan dari tanggal 13 kemarin lewat traffic gratisan. Itu sempat Instagramnya di-hack, jadi struggle-nya banyak banget. Dia buat lagi Instagram dari awal, yang penting semangat terus, semoga kita semakin laris manis. Itu sekali pembelian produk, total 2,9 juta ditambah 500.000, total hampir 3,5 juta. Sekali transaksi tuh. Waduh, traffic gratisan mas? Yes, yang penting dilakuin Pak Bu, serius. Yang penting dilakuin, konsisten. 3 bulan, 6 bulan, oh ya kalau traffic gratisan 3-6 bulan minimalnya. Kalau baru seminggu belum ada hasil, mohon maaf banget. Bukan bermaksud apapun. Namanya traffic gratisan. Kita perlu waktu lebih lama nggak? Yes, Anda boleh tanya kemanapun, sumber manapun, traffic gratisan itu perlu waktu lebih lama dibandingkan yang beriklan. Tapi menghasilkan nggak mas? Menghasilkan. Ya buktinya udah ada kok. Gitu loh. Terus juga ada yang ini dapat reseller dari Facebook dengan postingan status. Rezeki rutin posting, mereka akhirnya nanya dan minat jadi reseller. Jadi tetap semangat. Walaupun baru seminggu, mas saya belum ada yang komen, nggak apa-apa. Saya juga ngelakuin itu dulu. Saya ngelakuin sampai setahun lebih Pak Bu. Teman saya dari WhatsApp saya dari cuma isinya ratusan sampai saya punya total lebih dari 20.000 kontak.
Itu saya lakukan free traffic, kenalan, cari di grup, sampai ketemu member. Saya ketemu nggak sering banget, saya sampai jadi silaturahmi, ketemu member. Oh, member Abdi juga ya? Iya, member Abdi. Tanya berapa lama gabung, asal dari mana. Saya ketemu yang dari Samarinda, saya ketemu yang dari waktu itu Kediri, Gresik, saya ketemu juga dari Aceh, dari Medan. Saya ketemu pas cara di chat-chatan. Jadi nambah teman silaturahmi, nambah rezeki. Alhamdulillah dapatlah reseller. Jadi kayak gitu ada prosesnya. Atau yang paling kanan nih, hari ini laku Black Garlic promo, free traffic melalui WhatsApp status. WhatsApp statusnya jangan sampai ditinggalkan. Itu penting banget karena untuk orang bisa melihat postingan kita di WhatsApp itu kan harus adanya kesepakatan saling simpan kontak. Benar nggak? Oh iya juga mas, WhatsApp kan begitu sekarang peraturannya. Anda nyimpan kontak saya nggak nyimpan kontak Anda. Saya posting nih di WhatsApp story, nggak bakal bisa Anda lihat. Begitupun sebaliknya. Oh, berarti lebih privasi ya mas? Yes, lebih privasi. Makanya memang perlu effort lebih lama. Karena orang butuh pengulangan berkali-kali, 7-12 kali pengulangan. Nah itu, prinsip itu yang harus kita pahami. Ini nih tadi yang saya mau ceritain sedikit. Ada namanya Mbak Mimi. Jadi dia baru start lah itu 30 Juni. Dan hari ini kayaknya tembus 40 juta pembelian pribadi, gak sampai sebulan. Semua yang ku beli produk promo dan sold out di teman-teman WhatsApp. Oh iya, aku jual dibantu para reseller, mereka buka CV. Bahkan mereka tuh pakai strategi. Jadi misalkan minta tolong si A, kita minta tolong sama 5 orang. Masing-masing gini kita kasih. Ya udah kan kita ada sisi harga sama cashback ya. Oh iya juga mas, ada sisi harga sama cashback ya. Jadi dari sisi harga tersebut kita bagi 2 sama tim kita. Misalkan si Ani, nanti kalau kamu bisa jual 1 dapat 10-15 ribu ya setiap produknya. Anda tentuin aja strateginya. Makanya banyak banget pemerhati memanfaatkan dahsyatnya promo produk karena mereka memanfaatkan sangat luar biasa. Nih saya bacain lagi. Alhamdulillah aku memanfaatkan promo-promo di Abdi dengan benar. Belum fokus di FB Ads karena masih terakhir belajar di Kopdar aja. Produk promo saya share via status WA dan masuk ke grup WA jual beli saja. Masuk grup WA jual beli. Awalnya tembus 1 produk Slimming Honey dibeli pasien dan pasienku cocok katanya seharian nggak ngemil, yang penting dan nggak penting lagi dan mahnya aman. Makanya bisa direm. Jadi buat penyakit mah pun aman, yang penting penggunaannya setelah makan, jangan sebelum makan kalau Slimming Honey. Hari ini gara-gara ada promo buy one get two, promo buy one get one atau promo buy one get one free atau buy one get two, ini salah typo orangnya. Pagi tadi saya dapat pesanan 10 botol Slimming. Wow, dari modal 1 jadi 10. Kebayang nggak sih dia modal awalnya 1 tapi bisa jual 10. Tapi bilang alhamdulillah promo-promo hitsnya memudahkan kami, buat kami yang dapat bayar dan reseller lebih banyak lagi. Oh iya, aku juga dibantu. Jadi intinya Pak Bu, yang penting mau dilakuin dan mau dikerjakan dengan sepenuh hati, insya Allah. Kalau belum sekarang mungkin nanti. Kalau nggak bulan ini mungkin bulan depan. Kalau nggak tahun ini mungkin tahun depan. Mungkin nggak sih kita baru benar-benar kencang tahun depan? Mungkin banget. Saya kenal beberapa member yang sekarang penghasilannya jutaan, belasan juta, awalnya vakum setahun. Serius mas, serius. Nanti di kapan-kapan kalau kita ketemu kita sharing-sharing. Karena banyak banget yang bisa saya ceritain. Kebetulan saya udah hampir jalan 3 tahun sebentar lagi di Abdi. Jadi saya tahu Abdi dari 0 banget sampai sekarang. Membernya kayak gimana tuh saya alhamdulillah udah ketemu lah beberapa yang berbagai latar belakang saya udah ketemu. Nah sekarang pakai cara yang pertama. Gimana cara mendapatkannya? Manfaatkan traffic gratisan lagi kayak tadi. Ikuti semua event Abdi, Kopdar dan lain-lainnya, training FBS, manfaatkan fasilitas webinar seperti ini setiap minggunya, setiap Selasa ya, jam 8 malam. Ini Kopdarnya, ini training FBS Abdinya, ini webinar-webinar setiap minggu, dan ini yang buat calon member atau calon reseller. Anda manfaatkan setiap hari Senin dan hari Jumat. Yang Senin itu yang dari Essenzo, yang hari Jumat itu yang dari Abdi. Jadi, oh bisa ada 2 ya mas? Yes, Anda bisa manfaatkan kedua-duanya. Pak Bu, kita udah kasih semua yang bisa kita berikan, bahkan kita terus mengupdate kalau ada yang terbaru kita bisa berikan buat Anda. Silakan Anda memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kuncinya 1 Pak Bu, konsistensi dan memang butuh waktu. Free traffic apalagi ya, butuh waktu berkali-kali. Dan juga ada program mentoring eksklusif yang kita adakan, nanti akan dibuka batch ketiga, mungkin bulan depan kita akan mulai lagi. Caranya gimana? Ini salah satunya nih Mas Aan. Nah Mas Aan ini tadi yang dengan bersama istrinya Mbak Reni, itu total dapat reward emas 5 emas, berarti 50 gram, lumayan lah buat investasi. Di tahun kemarin mereka dapat total 2 sepeda motor, plus total penghasilannya nggak usah ditanya, udah ratusan juta Pak Bu. Awalnya nggak ngerti, awalnya gaptek, nanti
Anda bisa tonton video dari Mas Aan, nanti juga kita akan siapkan video khusus baru, Anda tunggu aja kejutannya seperti apa. Ini salah satu yang dibahas di program mentoring kemarin. Jadi rata-ratanya sih ya lumayan besar, tapi biasanya kan di awal nggak dapat langsung besar ya. Mulai dapat 10 juta pertamanya di bulan keberapa? 10 juta pertama itu bulan Agustus saya masih ingat. Agustus. Berarti bulan Agustus dan itu yang memutuskan saya resign dari kerjaan saya. Oh. Jadi awalnya sambil iya, pertamanya masih kerja, akhirnya tembus income 10 juta dan saya wah ini mending saya fokuskan aja nih daripada peluangnya malah terbagi. Saya fokusin di sini. Akhirnya saya resign di bulan Agustus dan jadi awalnya masalah ini kerja sebagai salah satu sales spare part otomotif sampai akhirnya bisa dapat penghasilan di Abdi dan serius alhamdulillah penghasilannya meningkat. Nah, syaratnya sudah mengikuti semua event Abdi baik online maupun offline, sudah ikut training FBH dan FBH Abdi dari Essenzo dan juga mengikuti Essenzo bikin. Nah, terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab, sudah gabung Facebook Group Pak Bu? Kalau belum silahkan Anda segera masuk, di sana Anda bisa tanya jawab, langsung cari teman Anda yang satu kota, siapa tahu ternyata tetangga Anda, satu komplek Anda, satu perumahan Anda ternyata yang Merapi juga. Tuh, selama ini kan nggak tahu kan. Nah, Anda bisa langsung masuk aja ke grupnya, nanti di sana Anda bisa sharing-sharing dan juga banyak sharing dari para member yang sudah praktek, yang sudah dapat hasil. Tadi mereka akan sharing-sharing trik-trik tipsnya seperti apa. Oke, saya kasih waktu sekitar 5 detik untuk di capture, di foto, nanti Anda tinggal search di Facebook, grupnya adalah Official Academy Bisnis Digital. Oke, cukup. Pembahasan berikutnya kita sesi tanya jawab. Oke, saya buka dulu kolom chatnya ya, sebentar. Saya buka dulu kolom chatnya. Ini saya stop share dulu. Oke. Sekarang saatnya tanya jawab. Oke. Sudah saya buka, Pak Bu, untuk kolom chatnya. Jadi Bapak teman-teman semua mau bertanya langsung aja bertanya. Mas, saya belum bisa ngechat, di refresh dulu, oke? Di refresh. Kita insya Allah sekitar paling lama 10 menit. Nanti target saya jam 9 kurang 9 lewat 10 udah beres. Karena di WIT itu udah jam 11 lewat nanti. Oke, yuk yang mau nanya langsung aja. Kita buka sesi pertanyaan. Kalau saya boleh sarankan yang berkaitan dengan materi malam ini ya. Oke. Mas Hans, apakah nanti ada khusus latihan buat FBH? Ada di training FBH Abdi dan training FBH Essenzo. Itu event khusus kita. Oke? Di besar masuk hitungan personal sales enggak masuk. Video ini bisa ditonton ulang, bisa. Ditonton ulang. Nah, ini teknis nih. Mas Fahmi, ada Mas Suman 3. Mas Fahmi, kalau akun ke band itu harus buat baru lagi fanpage-nya. Kalau yang di band itu account-nya dan Facebook pribadi kita masih bisa dibuka, nggak perlu buat. Kita tinggal jadikan, misalkan kita mau pakai akun istri kita nih, mau pakai akun keluarga kita, tinggal jadiin mereka jadi admin di page kita. Jadi bisa kita pakai juga buat iklan. Karena kemarin pas saya ke band, saya jadiin adik saya sebagai admin di page saya. Jadi saya masih bisa iklan di akunnya adik saya, tapi pakai page saya yang lama. Oke. Buy one get two bulan ini terakhir ya? Ya, kemungkinan besar. Mungkin masih ada, tapi biasanya produk launching. Kalaupun ada, nggak banyak kayaknya. Nggak existing, nggak terlalu banyak kayak dulu. Kecepatannya bagus, Mas. Wala salfok.
Kak Maila Ramandani, apakah harus ikut FB Abdi dan Essenzo? Apakah nggak bisa pilih salah satu event dari kedua? Bisa salah satunya, karena ini beda kok pembahasannya. Jadi kalau saya boleh sarankan, setelah ikut Kopdar itu kan basicnya, fondasinya. Setelah Kopdar, Anda boleh ikut FB Abdi, lalu kalau mau lanjut ke FB Essenzo boleh. Oke? Oke, ini teknis nih, Pak Normandani Setiawan. Kalau FBH yang minimal dan bisa dilihat hasil bisa budget berapa, Mas Fahmi? Saya mulai dari 25.000 kok, dari awal saya ngiklan. Dulu saya sempat di awal 20.000, karena emang budget saya terbatas. Sampai akhirnya sekarang stabil, mulai iklan itu saya bikin satu campaign atau ad set minimal 25.000. Oke? Mas, saya baru gabung. Ya udah, saran saya kalau untuk yang baru gabung, tonton dulu videonya, adaptasi dulu dengan flow belajar online-nya, sambil setelah nanti memahami sedikit soal mindset, baru diseimbangkan dengan prakteknya. Oke? Oke, Pak Dolphin. Maaf Mas, nanya, kalau pas iklan atau account error gitu, bisa gak dia saja apa kata Mas bayar? Oh, tinggal di stop aja ininya, iklannya. Nggak apa-apa, dimatikan aja. Kalau emang belum siap buat berbayar nggak apa-apa. Jadi kan biasanya buat latihan ya, itu nggak apa-apa. Dimatikan aja iklannya. Jadi biar nggak perlu bayar. Assalamualaikum, Mas kapan kopdar Bandung? Belum ada rencana kita kopdar offline, kita kopdarnya online sekarang. Karena ya kita melihat data ya kondisinya makin belum membaik. Jadi kita biar sama-sama aman, tidak saya lebih ke mengamankan, dan selama ini online pun masih efektif kok. Kita juga harus terbiasa online juga kan jadinya. Mas, tampilan FB saya kok nggak sama dengan yang Anda contohkan. Tadi kan saya udah, nanti mungkin tadi kelewatan. Di awal saya kasih tahu kok, kalau agak berbeda itu biasa. Yang penting pemahamannya dulu. Memahami, oh tombol ini buat ini, tombol ini buat ini. Sedikit-sedikit berbeda, emang itulah Facebook selalu berubah makanya. Pertama kali saya ngiklan sampai sekarang tuh berubah total. Mas, saya member baru, bagaimana langkah memulainya? Kalau saya boleh sarankan, pertama, mulai terbiasakan diri dulu untuk cara belajar online. Karena saya pun dulu di awal pun, kayak kan basicnya saya biasa belajar offline ya. Ketemu online, agak kagok awalnya, sampai akhirnya saya belajar dulu, adaptasi nih, belajar online gimana sih yang efektif, sampai akhirnya terbiasa, sambil praktek, sambil memahami secara utuh dunia online, digital marketing seperti apa. Nah, saya biasanya fokusnya ke situ, baru mulai ke teknis. Untuk Pak Nirwan Fahrudinya. Tadi sampai mana ya? Pak Syafi'i. Nih. Mas, kalau saya iklan produk berapa persen ya? Kalau kita beli produk, itu udah ada kok Pak hitungannya. Jadi harga member berapa, harga jual berapa. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Jadi udah enak lah, udah dihitungin berapa per produk untungnya. 25-40% kurang lebih. Cara mendapat diffuser bagaimana Mas? Langsung pesan aja Pak Denny di dashboard ke menu merchandise, pilih diffuser, ada menunya khusus. Pak Heri Sadeo, Mas Fahmi, apakah satu campaign untuk satu headset saja? Satu campaign bisa puluhan sampai ratusan headset kok. Saya biasanya minimal 2-5. 2-5. Halo Mas Teddy Stone, halo Kupang, apa kabar? Semoga sehat selalu di sana. Saya belum pernah ke Kupang soalnya. Mau tanya soal harga beriklan fix di Facebook, misalkan sehari pasal 15.000, pakai iklan bisa? Enggak, kalau di Facebook setahu saya enggak. Setahu saya enggak. Dia maksimal 25.000. Misalkan saya 25.000, itu dibatasin tuh bottomnya 25.000 biasanya. Toh saya pun kalaupun lewat biasanya berapa ratus rupiah gitu lewatnya. Malam Mas, yang bagus pasang iklan di LG atau Traffic? Dites dua-duanya Pak, dites. Kalau teknis saya nggak bisa menentukan mana yang lebih efektif, karena dites ada yang cocok di Traffic, ada yang cocok di video views, ada yang cocok di LG, ada yang cocok di conversion. Jadi beda-beda semua, tergantung tujuannya. Apakah nanti buat iklan harus verifikasi dengan KTP? Enggak, saya nggak pakai verifikasi. Siap. Iya, saat ini belum masuk personal sales. Doain aja kita punya pabrik sendiri, amin. Amin, doain ya. Kapan bisa ikut FB Ads? Bisa langsung daftar kok, kayak Sinta di dashboard di Fenapdi.
Tapi kalau saya sarankan ikut kopdar dulu aja, karena pondasi dasarnya di situ. Pemahaman soal mindset, soal online di situ, baru ke FBS. Mas Fahmi, untuk diffuser apakah aman buat makanan food grade? Soalnya ada yang nanya. Aman. Mas, kalau pakai business manager apa bisa ke band FB pribadi kita? Bisa. Yang penting Facebook personal jangan dipakai yang aneh-aneh. Postingnya yang normal-normal aja. Untuk speed test maksimal berapa akun, Mas? Dan apa yang saya lakukan apabila? Oh, kalau speed testing maksimal berapa akun? Maksudnya berapa akun ya? Berapa ad account kali ya? Pokoknya satu campaign bisa terdiri dari puluhan bahkan ratusan ad set. Speed testingnya banyak, nggak terbatas. Kalau iklan di reject tinggal diedit aja. Biasanya kalau saya edit itu link landing page-nya, copywriting, thumbnail, ganti konten. Saya biasanya 4 ini. Sama ganti itu headline. Mulai iklan dari 500.000 boleh. Untuk review iklan Instagram selama belum ada yang detail masuk, bukan boncos sebenarnya, belum nyampe target yang tepat aja, Pak Miko. Perbandingan parameter yang baik untuk ad set itu kita tes masing-masing atau kita konsultasi ke Mas? Kita tes masing-masing. Siap, yang baru belajar semangat ya. Perjalanan baru mulai. Saya baru udah ngiklan, belum ada hasilnya. Coba di review Pak, sama dianalisa iklannya. Sama saya mau tanya, enggak sih, lebih ke ini aja, masukan. Pastikan split testingnya minimal jangan 2 sih, kalau bisa 2-4 ad set, 1-2 hari sekali matiin, di split terus sampai dapat yang paling bagus. Saya dulu kayak gitu polanya. Apa nggak bisa? Belum bisa, lebih tepat ya, belum bisa. Nanti kalau udah normal lagi kita offline kok, maksudnya ada training offline, ya. Oke, wah kelewatan 2 menit nih. Ya udah nggak apa-apa. Saya rangkum ya Pak Bu, saya rangkum dulu. Saya rangkum. Jadi kalau pertanyaannya masih banyak banget, nanti kita bahas di next pembahasan. Atau nanti kalau yang mau ikut lebih dalam, bisa kita bahas ketika nanti training FBS. Oke? Nanti kalaupun mau tanya-tanya lagi bisa ke tim support kita setiap hari jam 9 pagi sampai jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Itu bisa tanya terus soal teknis, soal produk dan lain-lain. Oke? Kalau ikut kopdar, nanti Bapak teman-teman semua dapat grup WhatsApp khusus. Nanti saya juga ada di sana, jadi bisa tanya diskusi juga langsung ke saya di event kopdar. Kalau training FBS nanti juga ada mentornya langsung, dibagi-bagi bahkan kalau di FBS. Jadi Anda tenang aja Pak Bu, kurikulumnya berlanjut dan bertahap. Jadi kalau Anda baru gabung pun tenang aja. Yang penting pertama kayak tadi, pelajari dulu polanya, biasakan belajar online sambil praktek. Nanti mentoknya di mana diskusikan ke tim support kita. Oke? Sip, Pak Bu, terima kasih semuanya. Udah malam juga, maksudnya biar bisa istirahat. Saya tutup dulu sebentar, sebelum saya tutup, terakhir dari saya, sebentar. Nah ini, oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya dan jangan lupa praktek dan tonton ulang semua materi webinar sebelumnya ya. Total ada 55 video sebelum ini, jadi Anda tinggal tonton aja dari mulai free traffic sampai paid traffic, Google Ads, semua kita bahas di 55 video sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua, untuk waktu dan kesempatannya saya ucapkan banyak terima kasih dan terima kasih untuk kesempatan belajarnya. Semoga apa yang kita sharingkan malam ini bisa bermanfaat buat kita semua, kita diberikan keberkahan selalu, kemudahan selalu, dan juga semoga selalu diberikan kelancaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita berdoa lagi, supaya kita selalu diberikan keberkahan, karunia dan keberkahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak teman-teman semua. Semoga kita selalu diberkahi dan sampai jumpa di next webinar berikutnya. Bye bye, sampai jumpa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.